Setiap kali kamu buka mata di pagi hari, coba tarik napas pelan-pelan, hirup udara segar, rasain detak jantungmu, dan sadari, aku masih di sini. Aku masih punya kesempatan. Itu aja udah luar biasa banget. Loh, kadang kita terlalu sibuk ngeluh, sampai lupa kalau hal paling sederhana, kayak bisa bangun, bisa melihat cahaya pagi, atau bahkan cuma bisa minum air hangat. Itu udah bentuk keajaiban kecil yang sering kita anggap biasa. Kamu gak perlu punya mobil baru, rumah mewah, atau saldo tebal buat merasa bahagia. Cukup sadar bahwa kamu masih bisa mencoba lagi hari ini. Masih bisa memperbaiki kesalahan kemarin. Masih bisa ngomong baik ke orang lain. Masih bisa ngasih senyum. Coba deh, sebelum kamu buka HP pagi-pagi, ucapin dalam hati, terima kasih Tuhan, aku masih punya hari ini. Rasain sendiri. Bedanya, hari yang dimulai dengan rasa syukur biasanya lebih ringan dan lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu punya energi yang lebih baik buat ngadepinnya. Gak apa-apa kok, kalau kamu gak langsung on fire setiap pagi. Ada hari-hari di mana kamu cuma pengen rebahan, nunda kerjaan, atau sekadar diam. Itu wajar banget. Yang penting, kamu sadar. Kamu masih di sini, dan kamu masih mau mencoba. Semangat bukan berarti harus teriak. Aku bisa, tiap saat. Kadang semangat itu cuma sesederhana bangkit dari tempat tidur, gosok gigi, dan bilang ke diri sendiri, yuk, pelan-pelan aja, tapi tetap jalan. Gak peduli seberapa berat kemarin, hari ini selalu punya peluang baru. Kamu gak harus menyelesaikan semuanya sekaligus, mulai dari langkah kecil aja. Keajaiban seringkali muncul dari hal-hal kecil yang kamu lakukan dengan hati tulus. Mungkin kamu bantu orang lain tanpa sadar. Mungkin kamu dapat ide baru yang sederhana tapi bermanfaat. Atau mungkin kamu cuma ketemu orang yang bikin kamu tersenyum lagi setelah lama murung. Itu juga keajaiban. Semesta suka sama hati yang bersyukur. Semakin kamu menghargai hal kecil, semakin banyak hal baik yang bakal datang tanpa kamu duga. Bukan karena sihir, tapi karena kamu jadi lebih sadar. Dan kesadaran itu bikin kamu peka sama peluang baik di sekitar. Kalau kamu mulai hari dengan pikiran, aku siap menerima keajaiban hari ini, maka kamu juga membuka hatimu buat menerima hal-hal luar biasa, sekecil apapun bentuknya. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak hari kamu berantakan dari pagi? Misalnya, kamu bangun kesiangan, terus buru-buru berangkat, jalanan macet, lalu pas sampai malah lupa bawa sesuatu, dan kamu ngomel dalam hati, duh, hari ini bakal kacau banget. Bener aja, sepanjang hari ada aja hal yang bikin kesel. Padahal kadang bukan harinya yang buruk, tapi cara pikir kita yang ngebentuk harinya jadi begitu. Pikiran itu kayak magnet. Apa yang kita pikirin, itu yang kita tarik. Kalau kamu terus-terusan fokus ke hal negatif bakal terus datang. Tapi kalau kamu belajar buat ngarahin pikiran ke hal-hal baik, pelan-pelan hidupmu juga akan mulai berubah ke arah yang lebih positif. Bukan berarti kamu harus pura-pura bahagia tiap saat. Ya, namanya manusia. Pasti ada masa sedih, kecewa, capek. Tapi di sela-sela itu, kamu punya pilihan. Mau terus tenggelam di pikiran buruk, atau mulai mengubah arah pikiran ke sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Coba bayangin pikiranmu kayak remote TV. Kamu bisa ganti channel kapan aja. Kalau channel, kamu isinya keluhan, drama, dan pikiran negatif, ya hidupmu bakal terasa berat. Tapi kalau kamu mulai ganti channel ke rasa syukur, optimisme, dan kepercayaan, hidupmu akan pelan-pelan terasa lebih ringan. Misalnya gini, daripada bilang, duh, macet banget, coba ubah jadi, oke, macet sih, tapi lumayan buat denger lagu favorit dulu. Aku belum sukses. Ganti jadi aku lagi proses menuju sukses. Kedengarannya sepele, tapi perubahan kecil di pikiran itu bisa berdampak besar ke suasana hatimu, bahkan ke kejadian yang kamu alami. Pikiran juga punya energi. Kalau kamu bangun pagi dengan niat, aku siap menerima keajaiban hari ini. Kamu sedang ngirim sinyal ke semesta bahwa kamu terbuka untuk hal-hal baik. Dan entah gimana caranya, keajaiban sering muncul di waktu yang gak kamu duga. Bisa jadi kamu ketemu orang yang bantu kamu. Bisa jadi kamu dapat ide keren. Atau tiba-tiba ada kabar baik yang datang begitu aja. Apakah itu kebetulan? Bisa jadi. Tapi bisa juga karena kamu udah siap.
dan pikiranmu udah selaras sama hal-hal baik yang kamu harapkan. Kalau dipikir-pikir, hidup ini kayak cermin. Kalau kamu senyum, cerminnya juga senyum balik. Kalau kamu ngeluh terus, cerminnya juga ngasih pantulan hal-hal yang bikin kamu makin bete. Makanya, mulai sekarang, latih pikiranmu buat jadi teman baik bagi dirimu sendiri. Jangan biarin pikiranmu jadi tempat sampah yang penuh kekhawatiran. Isi dia dengan hal-hal yang bikin semangat, harapan, doa, rasa percaya, dan niat baik. Dan ingat, pikiran positif bukan berarti kamu menolak realita atau pura-pura. Semuanya baik-baik aja. Tapi kamu memilih untuk fokus ke solusi. Bukan masalah, kamu memilih untuk tetap tenang, walau keadaan belum sempurna karena kamu tahu hal yang kamu pikirkan hari ini akan tumbuh jadi kenyataan di hari esok. Kadang kita terlalu sibuk mikirin hal-hal yang di luar kendali kita. Khawatir soal hasil, takut nggak cukup, takut gagal, takut orang lain kecewa. Sampai lupa kalau tugas kita sebenarnya cuma satu. Lakukan yang bisa, dan lepaskan yang nggak bisa. Nggak semua hal harus kamu kontrol. Kamu nggak bisa maksa orang lain buat selalu paham kamu. Kamu juga nggak bisa memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Yang bisa kamu lakukan cuma melakukan bagianmu sebaik mungkin. Lalu percaya bahwa semesta bakal bantu sisanya. Seringkali kita pengen semua hal berjalan sempurna. Kalau bisa, semua lancar. Gak ada hambatan, gak ada drama. Tapi sayangnya, hidup gak sesederhana itu. Kadang kamu udah usaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum kelihatan. Kadang kamu udah rapi banget nyusun rencana, tapi tiba-tiba ada hal tak terduga yang ubah segalanya. Dan di titik itu, banyak orang mulai stres, panik, bahkan nyalahin diri sendiri. Padahal bukan salahmu, cuma memang ada hal yang bukan tanggung jawabmu untuk atur. Tugasmu adalah berusaha, bukan mengatur hasil. Bayangin, kamu lagi nanam pohon. Kamu bisa siapin tanah, kasih pupuk, siram air, dan jaga supaya pohonnya tumbuh. Tapi kamu gak bisa maksa hujan turun. Kamu gak bisa nyuruh matahari bersinar terus. Dan kamu gak bisa percepat waktu biar buahnya langsung muncul besok. Yang kamu bisa cuma rawat dengan sabar. Sisanya biar alam yang urus. Begitu juga hidupmu. Kamu kerjakan yang bisa kamu kerjakan. Lalu biarkan semesta ngatur sisanya. Dengan cara dan waktu yang paling pas. Kadang hasilnya gak datang secepat yang kamu mau. Tapi percayalah, kalau kamu udah ngelakuin bagianmu dengan tulus, hasilnya nggak akan kemana. Sering juga kita ngerasa bersalah waktu sesuatu nggak berjalan sesuai harapan. Kenapa ya? Aku nggak bisa bikin semuanya benar. Kenapa aku gagal lagi? Padahal kadang, kegagalan bukan tanda kamu salah arah, tapi tanda kamu lagi digeser ke arah yang lebih cocok buatmu. Kamu nggak harus tahu semuanya sekarang. Kamu cuma perlu percaya bahwa prosesmu berarti. Walaupun hasilnya belum kelihatan, belajar ngelepas itu bukan berarti menyerah. Beda banget antara menyerah sama melepaskan dengan ikhlas. Menyerah itu pas kamu berhenti karena capek dan gak mau coba lagi. Tapi melepaskan dengan ikhlas berarti kamu tetap berusaha, tapi gak maksa hasilnya harus sesuai keinginanmu. Kamu masih jalan, tapi dengan hati yang lebih tenang. Karena kamu tahu yang memang untukmu gak akan kemana, dan yang bukan untukmu, sekeras apapun kamu tahan, gak akan tinggal. Kalau kamu udah sampai di titik ini, kamu bakal sadar satu hal. Ketenangan datang bukan dari bisa ngatur segalanya, tapi dari tahu kapan harus pegang dan kapan harus lepas. Kadang justru waktu kamu berhenti terlalu ngontrol, hal-hal baik mulai datang dengan sendirinya. Jadi, lakukan yang kamu bisa hari ini. Kerjakan dengan hati, bukan dengan takut. Dan untuk sisanya, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Kadang, kita terlalu sibuk mikirin hal-hal yang di luar kendali kita. Khawatir soal hasil, takut gak cukup, takut gagal, takut orang lain kecewa. Sampai lupa kalau tugas kita sebenarnya cuma satu. Lakukan yang bisa, dan lepaskan yang gak bisa. Gak semua hal harus kamu kontrol. Kamu gak bisa maksa orang lain buat selalu paham kamu. Kamu juga gak bisa memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Yang bisa kamu lakukan cuma melakukan bagianmu sebaik mungkin. Lalu percaya bahwa semesta bakal bantu sisanya.
Seringkali kita pengen semua hal berjalan sempurna. Kalau bisa, semua lancar. Nggak ada hambatan. Nggak ada drama. Tapi sayangnya, hidup nggak sesederhana itu. Kadang kamu udah usaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum kelihatan. Kadang kamu udah rapi banget nyusun rencana, tapi tiba-tiba ada hal tak terduga yang ubah segalanya. Dan di titik itu, banyak orang mulai stres, panik, bahkan nyalahin diri sendiri. Padahal bukan salahmu, cuma memang ada hal yang bukan tanggung jawabmu untuk atur. Tugasmu adalah berusaha, bukan mengatur hasil. Bayangin, kamu lagi nanam pohon. Kamu bisa siapin tanah, kasih pupuk, siram air, dan jaga supaya pohonnya tumbuh. Tapi kamu nggak bisa maksa hujan turun, nggak bisa nyuruh matahari bersinar terus, dan nggak bisa percepat waktu, biar buahnya langsung muncul besok. Yang bisa kamu lakukan, cuma rawat dengan sabar, sisanya biar alam yang urus. Hidup juga mirip kayak itu. Kamu kerjakan yang bisa kamu kerjakan, lalu biarkan semesta mengurus sisanya dengan cara dan waktu yang paling tepat. Kadang, hasilnya nggak datang secepat yang kamu mau, tapi percayalah, kalau kamu udah ngelakuin bagianmu dengan tulus, hasilnya nggak akan kemana. Sering juga kita ngerasa bersalah ketika sesuatu nggak berjalan sesuai harapan. Kenapa ya? Aku nggak bisa bikin semuanya benar. Kenapa aku gagal lagi? Padahal kadang, kegagalan bukan tanda kamu salah arah, tapi tanda kamu sedang digeser ke arah yang lebih cocok buatmu. Kamu nggak harus tahu semuanya sekarang. Kamu cuma perlu percaya bahwa prosesmu berarti, walaupun hasilnya belum kelihatan. Belajar, melepaskan itu bukan berarti menyerah. Beda banget antara menyerah sama melepaskan dengan ikhlas. Menyerah itu pas kamu berhenti karena capek dan gak mau coba lagi. Tapi melepaskan dengan ikhlas berarti kamu tetap berusaha, tapi gak maksa hasilnya harus sesuai keinginanmu. Kamu masih jalan, tapi dengan hati yang lebih tenang. Karena kamu tahu, yang memang untukmu gak akan kemana, dan yang bukan untukmu, sekeras apapun kamu tahan, gak akan tinggal. Kadang kita takut melepaskan, karena khawatir kehilangan kesempatan. Padahal, kadang yang dilepas itulah yang bikin ruang untuk hal baru datang. Misalnya, kamu terus nahan pekerjaan yang gak sesuai hati, hubungan yang bikin stres, atau ide yang gak produktif. Kalau gak dilepas, energi kamu habis buat sesuatu yang gak bermanfaat. Tapi kalau kamu berani lepaskan, kamu bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar penting dan bikin hidupmu lebih ringan. Kalau kamu udah sampai di titik ini, kamu bakal sadar satu hal. Ketenangan datang bukan dari bisa ngatur segalanya, tapi dari tahu kapan harus pegang dan kapan harus lepas. Kadang justru waktu kamu berhenti terlalu ngontrol, hal-hal baik mulai datang dengan sendirinya. Jadi, lakukan yang kamu bisa hari ini. Kerjakan dengan hati, bukan dengan takut. Dan untuk sisanya, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Gagal. Kata yang satu ini sering bikin jantung deg-degan kan? Banyak orang takut mencoba karena takut gagal. Takut diejek, takut dicap nggak bisa. Padahal, kegagalan itu nggak sepenuhnya buruk. Malah, bisa jadi salah satu guru terbaik dalam hidupmu. Bayangin kamu lagi belajar naik sepeda. Pertama kali dicoba, pasti jatuh. Kadang lutut lecet, tangan kotor, dan kamu pengen nyerah. Tapi kalau kamu berhenti di jatuh pertama, kamu nggak akan pernah bisa ngerasain serunya. Ngebut di jalan sambil angkat tangan. Gagal itu bagian dari proses belajar. Sama halnya dengan hidup. Kalau kamu takut gagal, kamu gak bakal berani mulai hal baru. Gak bakal coba pekerjaan yang menantang. Gak bakal bilang perasaan ke seseorang yang kamu suka. Gak bakal ngejar mimpi yang selama ini cuma kamu simpan di hati. Padahal, seringkali hal-hal terbaik datang setelah kamu berani jatuh dan bangun lagi. Orang-orang sukses bukan yang gak pernah gagal, tapi yang gak pernah berhenti bangun. Gagal itu gak identik dengan akhir dunia. Kadang gagal cuma berarti cara ini gak cocok. Coba cara lain. Bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Bukan berarti kamu gak mampu. Itu cuma bagian dari proses menemukan cara terbaik buatmu. Coba pikirin beberapa hal kecil yang pernah kamu capai. Mungkin waktu pertama kali belajar masak, nasi gosong terus. Pertama kali bikin presentasi di sekolah, deg-degan banget sampai lupa kata-kata. Pertama kali
olahraga lari, ngos-ngosan gak ketulungan. Tapi semua itu gak bikin kamu berhenti kan? Pelan-pelan kamu belajar, adaptasi, dan akhirnya bisa masak nasi enak, bikin presentasi lancar, atau lari tanpa ngos-ngosan. Nah, hidup juga gitu. Gagal itu bagian dari latihan. Kamu gak perlu malu saat gagal. Justru, malu itu muncul kalau kamu gak pernah coba sama sekali. Kalau gagal, kamu punya kesempatan buat evaluasi, belajar, dan jadi versi yang lebih baik dari diri sendiri. Dan kadang, kegagalan itu justru bikin hal-hal yang akan datang lebih manis. Seperti kopi pahit yang bikin manis, gula terasa lebih nikmat. Kegagalan bikin keberhasilan terasa lebih berarti. Yang penting adalah cara kamu melihat kegagalan. Kalau kamu anggap itu bencana, ya bakal terasa berat banget. Tapi kalau kamu anggap itu pengalaman, itu justru jadi modal berharga. Setiap kegagalan menyimpan pelajaran yang gak bisa kamu dapat kalau semuanya lancar-lancar aja. Jadi, jangan takut gagal. Berani mencoba, berani jatuh, berani bangkit lagi. Karena di balik setiap kegagalan, selalu ada kesempatan untuk menemukan kekuatan baru dalam dirimu sendiri. Pernah gak sih kamu ngerasa capek banget, tapi gak tahu kenapa, padahal tidur cukup, makan juga udah bener, tapi hati rasanya gak tenang. Nah, itu biasanya tanda kalau energi di dalam diri kamu lagi berantakan. Hati yang tenang itu seperti air di danau yang jernih. Kalau air tenang, segala sesuatu yang jatuh ke dalamnya bisa terlihat jelas. Kalau hati nggak tenang, semua terasa ribet, gampang marah, gampang stres, dan susah lihat sisi positif dari hidup. Mulai dari hal kecil aja dulu. Misalnya, setiap pagi, tarik napas pelan-pelan, pejamkan mata sebentar, dan rasain tubuhmu. Bisa juga duduk sebentar sambil dengerin musik favorit, minum teh hangat, atau sekadar senyum sendiri di cermin. Hal-hal kecil itu bikin hati lebih rileks, dan energi baik mulai masuk tanpa kamu sadari. Hati yang tenang bikin kamu lebih peka sama hal-hal positif di sekitar. Kamu lebih bisa lihat senyum orang di jalan, lebih bisa dengar teman curhat, dan lebih bisa ngerasain hal-hal kecil yang menyenangkan. Energi baik itu menular, loh. Kalau hatimu tenang, kamu juga bikin orang lain ngerasa nyaman di dekatmu. Kadang, kita terlalu fokus sama hal-hal yang bikin hati nggak tenang. Misalnya, khawatir soal pekerjaan, ngomelin diri sendiri karena kesalahan kecil, atau mikirin masa depan yang nggak pasti. Padahal, semua itu cuma bikin energi habis. Yang bisa kamu lakukan adalah berhenti sebentar, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, aku nggak bisa ngontrol semua hal. Aku fokus sama yang bisa aku atur hari ini. Hati yang tenang juga bikin keputusan lebih mudah. Kalau hati lagi kacau, keputusan bisa ngawur, impulsif, atau takut salah. Tapi kalau hati tenang, kamu bisa lihat masalah dari sisi yang lebih jelas. Bisa pilih jalan yang lebih bijak, dan gak gampang panik. Energi baik gak selalu datang dari luar. Banyak orang nyari ketenangan dari liburan, barang baru, atau pujian orang lain. Padahal sumber energi itu ada di dalam hati sendiri. Kalau hati damai, hidup terasa lebih ringan. Walau keadaan gak sempurna, coba bayangin hari-hari kamu sebagai taman. Kalau hatimu penuh stres dan marah, taman itu dipenuhi rumput liar, kotoran, dan debu. Tapi kalau hati tenang, taman itu rapi, bunga mekar, burung bernyanyi, dan udara terasa segar. Semua orang bisa masuk taman itu, dan semua hal baik bisa tumbuh di sana. Hati yang tenang gak berarti kamu gak peduli sama masalah. Tapi hati yang tenang berarti kamu bisa hadapi masalah tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu tetap peduli, tapi nggak panik. Kamu tetap berusaha, tapi nggak stres. Kamu tetap hadir, tapi nggak terbebani. Kadang kita ngerasa hal-hal besar yang bisa bikin dunia lebih baik itu mustahil buat dicapai. Padahal, kebaikan nggak selalu soal hal besar atau spektakuler. Bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sederhana, tapi punya efek luar biasa. Misalnya, tersenyum ke orang asing di jalan. Kedengarannya sepele, tapi bisa bikin hari seseorang lebih ringan. Atau bilang terima kasih dengan tulus. Sekali kata itu bisa bikin orang lain merasa dihargai, dan itu energi positif yang kamu sebarkan ke dunia. Kebaikan itu menular.
Kalau kamu melakukan hal baik, orang lain yang ngerasa terdorong untuk melakukan hal baik juga. Coba bayangin kalau semua orang nyebarin energi positif sekecil apapun setiap hari. Bayangkan seberapa ramah, hangat, dan menyenangkan hidup ini. Jadilah pendengar yang baik. Kadang, orang cuma butuh didengar, bukan dinasehati. Dengan memberi perhatian penuh, kamu udah bikin hidup orang lain lebih ringan. Dan anehnya, kebaikan itu bakal balik lagi ke kamu. Orang akan lebih menghargai kamu. Hubungan jadi lebih hangat, dan kamu ngerasa lebih bahagia tanpa kamu sadari. Kebaikan juga bisa datang dari memberi waktu dan tenaga. Misalnya bantu teman belajar, nemenin keluarga, atau sekadar nemenin teman yang lagi sedih. Hal-hal kecil itu gak cuma bantu orang lain, tapi bikin hatimu lebih tenang dan puas. Kadang kita ngerasa takut gak ada yang menghargai kebaikan kita. Padahal kebaikan itu bukan soal dihargai atau enggak. Yang penting kamu tahu, kamu udah berusaha bikin dunia sedikit lebih baik. Dan itu udah bikin hidupmu berarti. Jangan tunggu momen sempurna buat berbuat baik. Kalau kamu nunggu, momen itu gak akan pernah datang. Mulai dari sekarang, dari hal kecil, dari hal yang bisa kamu lakukan hari ini. Sekecil apapun kebaikan yang kamu sebarkan, itu tetap punya efek. Kebaikan juga bikin energi baik datang ke hidupmu. Orang yang sering berbuat baik, cenderung lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Mereka gak cuma bikin hidup orang lain lebih indah, tapi juga hidupnya sendiri. Jadi, setiap hari, pikirkan satu hal sederhana yang bisa kamu lakukan buat orang lain. Bisa sekadar senyum, bisa bantuin orang menyeberang, bisa kirim pesan baik ke teman. Hal-hal kecil itu bisa jadi keajaiban bagi orang lain, dan bikin energi positif mengalir ke sekitarmu. Sering gak sih kamu ngerasa takut buat mulai sesuatu karena takut salah? Entah itu ngomong di depan orang banyak, coba hal baru, atau ambil keputusan penting. Padahal, takut salah itu wajar. Tapi kalau dibiarkan, bisa bikin kamu gak maju sama sekali. Percaya diri itu gak berarti kamu harus sempurna. Percaya diri berarti kamu berani mulai, walau gak tahu hasilnya bakal gimana. Misalnya, pertama kali kamu coba masak, mungkin rasanya gak enak, tapi kamu berani coba lagi. Dan lama-lama bisa masak enak. Itu artinya kamu percaya diri. Bukan karena langsung jago, tapi karena berani mulai. Kamu gak harus dibandingin diri sendiri sama orang lain. Kadang kita lihat orang lain sukses lebih cepat, lebih pintar, atau lebih jago, terus minder sendiri. Padahal setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting adalah kamu maju sedikit demi sedikit, tetap berusaha, dan percaya prosesmu. Percaya diri juga berarti kamu berani bikin kesalahan. Kesalahan itu bukan aib. Kesalahan itu tanda kamu lagi berproses, lagi belajar, lagi nyoba. Tanpa kesalahan, kamu gak bakal tahu mana cara yang paling tepat. Coba bayangin kalau setiap orang takut salah. Gak ada yang berani bikin inovasi, gak ada yang berani berpendapat, gak ada yang berani maju, dunia bakal stagnan. Makanya, berani salah itu justru salah satu kunci buat berkembang. Mulai dari hal kecil dulu, buat melatih percaya diri. Misalnya, angkat tangan di kelas, atau meeting sekedar bilang, aku punya ide, atau mulai ngobrol sama orang baru, meski awalnya canggung. Setiap langkah kecil itu bikin kamu makin yakin sama kemampuanmu sendiri. Percaya diri juga bikin kamu lebih tenang menghadapi kritikan kalau hati kamu yakin sama usaha dan niatmu. Komentar negatif nggak bikin jatuh mental. Kamu tetap bisa ambil pelajaran dari kritikan tanpa kehilangan percaya diri. Ingat, percaya diri bukan berarti sombong atau nggak mau dengerin orang lain. Percaya diri berarti kamu menghargai dirimu sendiri, berani bertindak, dan siap belajar dari pengalaman. Dengan percaya diri, kamu lebih gampang ambil peluang, lebih berani keluar dari zona nyaman, dan lebih siap menerima keajaiban yang datang. Sering gak sih kita cuma fokus ke hasil akhir, sampai lupa menikmati perjalanan? Misalnya, belajar buat ujian, kerja keras buat proyek, atau ngejar mimpi. Kita pengen nilai bagus, sukses di proyek, atau tercapai mimpi. Tapi selama prosesnya, kita stres, gak sabar, dan gak menikmati setiap langkahnya. Padahal, proses itu bagian paling berharga. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap kesalahan yang kamu buat, setiap pengalaman yang kamu rasain, itu semua bikin kamu belajar.
berkembang, dan makin kuat. Kalau cuma fokus ke hasil, kamu bakal kehilangan pengalaman yang sesungguhnya. Coba deh lihat hal-hal sederhana sehari-hari. Misalnya, belajar, masak. Kamu mungkin pengen hasilnya enak, tapi selama proses nyiapin bahan, nyobain resep, dan ngeracik rasa, kamu juga lagi belajar kesabaran, kreativitas, dan ketekunan atau olahraga. Bukan cuma soal tubuh jadi fit, tapi juga belajar disiplin, konsisten, dan nikmatin setiap langkah, lari, atau peregangan. Nikmati juga hal-hal kecil yang muncul di tengah proses. Tawa sama teman pas kerja kelompok, ngobrol ringan sambil masak bareng, atau senyum yang gak sengaja muncul waktu ngerjain sesuatu yang susah. Itu semua bagian dari perjalanan, dan itu juga keajaiban. Kadang kita ngerasa buru-buru buat mencapai tujuan, padahal gak semua hal bisa dipercepat. Kalau kamu terlalu fokus ke garis finish, kamu bakal sering frustrasi saat hal gak sesuai rencana. Tapi kalau kamu nikmati setiap langkah, setiap hambatan, dan setiap kemenangan kecil, hidup terasa lebih ringan dan lebih menyenangkan. Proses itu juga bikin kamu lebih siap sama hasil akhir. Kalau kamu cuma pengen cepat sampai tujuan, kamu mungkin kaget atau nggak siap saat hasilnya datang. Tapi kalau kamu nikmati prosesnya, setiap langkah udah ngajarin kamu sesuatu, dan hasil akhir bakal terasa lebih manis karena kamu udah siap secara mental dan hati. Coba bayangin hidup seperti naik gunung. Kalau cuma fokus ke puncak, perjalanan terasa berat, dan kamu mungkin gak nikmatin pemandangan di sepanjang jalan. Tapi kalau nikmatin setiap langkah, lihat pohon, sungai, udara segar, dan teman pendaki di sampingmu, perjalanan itu jadi pengalaman yang indah. Begitu juga hidup. Prosesnya sendiri udah keajaiban. Kalau kamu mau menghargainya, yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau ada hambatan, itu wajar. Kalau ada kesalahan, itu bagian dari belajar. Nikmati prosesnya, dan hargai setiap langkah yang kamu ambil. Sekecil apapun itu, kadang hidup itu ribet banget. Kita dikelilingi suara dari orang lain, berita, media sosial, tanggung jawab, dan harapan-harapan yang bikin kepala pusing. Di tengah semua itu, suara hati kita sering tertutupi. Dengar suara hati itu penting banget. Kalau kamu terlalu sibuk dengerin orang lain atau ngejar ekspektasi, kamu bisa kehilangan arah dan kebahagiaan. Suara hati itu ibarat GPS internal yang selalu tahu jalan terbaik buat kamu. Tapi kamu harus mau berhenti sebentar dan dengar. Mulai dari hal sederhana, misalnya sebelum ambil keputusan penting, duduk sebentar, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri. Apa yang benar-benar aku mau? Apa yang bikin aku nyaman? Apa yang sesuai dengan nilai dan hati nurani aku? Jawabannya nggak selalu langsung muncul. Tapi kalau kamu sering latihan, dengar hati, lama-lama jadi lebih peka sama intuisi dan perasaanmu sendiri. Seringkali hati kita ngasih tanda lewat perasaan kecil, rasa nggak nyaman pas di tempat kerja, perasaan senang waktu lagi bikin sesuatu, atau rasa tenang waktu lagi sendirian. Itu semua petunjuk dari hati yang bisa kamu ikuti supaya hidup lebih selaras. Dengar, suara hati juga berarti belajar bilang tidak. Kadang kita capek karena terlalu banyak ngikutin keinginan orang lain. Belajar bilang tidak sama hal-hal yang gak sesuai hati itu bikin energi lebih tersimpan untuk hal-hal yang penting dan bikin bahagia. Selain itu, dengar hati juga bikin kamu lebih fokus sama hal-hal yang benar-benar penting. Kamu gak mudah terganggu sama hal yang gak relevan. Kamu bisa ambil keputusan lebih cepat, lebih tepat, dan gak gampang terbawa arus orang lain. Praktiknya bisa sederhana banget. Misalnya, pas lagi bingung pilih pekerjaan sampingan atau kursus baru. Coba tenang dulu, tutup mata sebentar, dan rasain mana yang bikin hati lega dan semangat. Bukan sekadar yang terlihat keren atau menjanjikan duit banyak, tapi yang sesuai dengan hatimu. Dengerin suara hati juga, bikin hidup terasa lebih ringan. Kamu ingat lagi, berjuang buat nyenengin semua orang. Kamu nggak lagi jalanin hidup karena takut atau karena orang lain. Mau, kamu jalanin hidup karena itu yang benar-benar kamu pilih. Kalau kamu latihan dengar hati secara rutin, kamu bakal makin peka sama tanda-tanda kecil dari hidup. Kamu bakal lebih mudah tahu mana yang harus dijalanin, mana yang harus dilepas,
dan mana yang bikin hati senang. Dan percayalah, kadang keajaiban muncul tepat di saat kamu dengar dan ikutin suara hatimu. Kadang, kita terlalu fokus sama apa yang belum tercapai, sampai lupa menghargai apa yang udah kita punya. Padahal hidup itu penuh hal-hal kecil yang layak disyukuri. Setiap hari, terima dulu keadaanmu. Kadang hari ini gak sempurna, ada masalah, ada hal yang gak sesuai rencana. Tapi terima aja dulu. Menerima bukan berarti pasrah atau gak mau berubah, tapi berarti kamu sadar. Ini adalah hidup yang nyata, dan aku bisa mulai dari sini. Setelah terima, syukuri. Syukur gak harus besar dan ribet. Cukup hal-hal sederhana, kayak bisa bangun pagi, bisa ketemu teman, bisa minum kopi hangat, atau bisa ketawa bareng keluarga. Semakin sering kamu syukuri hal kecil, semakin banyak hal baik yang terasa di hidupmu. Rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun. Misalnya, berhasil bangun pagi tanpa snooze 5 kali, selesai tugas tepat waktu, atau sekadar ngerjain hal yang sebelumnya terasa sulit. Rayakan itu, senyum, tepuk tangan sendiri, atau ceritain ke teman yang ngerti. Rasanya, hidup jadi lebih ringan dan menyenangkan. Rayakan juga kegagalan dan kesalahan. Kok bisa? Karena itu tanda kamu berani mencoba, berani melangkah, dan berani belajar. Kalau nggak pernah gagal, kamu nggak akan pernah tahu batas kemampuanmu. Jadi, setelah jatuh, bangun lagi, syukuri pelajaran yang didapat, dan rayakan keberanianmu. Hidup itu kayak pesta kecil setiap hari. Kadang ada musik yang bikin semangat, kadang ada hujan rintik yang bikin adem, kadang ada teman yang bikin tertawa. Kalau kamu belajar terima, syukuri, dan rayakan setiap momennya, hidup terasa lebih berwarna dan penuh keajaiban. Yang seru, syukur dan rayakan, nggak harus nunggu momen besar. Kamu bisa mulai sekarang, dari hal-hal sederhana. Mungkin kamu ucapin terima kasih ke diri sendiri, karena udah berusaha hari ini. Mungkin kamu senyum ke orang yang kamu temui, sekadar bikin hati ringan. Mungkin kamu tulis hal-hal yang bikin kamu bahagia hari ini di jurnal. Kuncinya, hidup gak harus sempurna buat terasa indah. Hidup indah karena kamu sadar, kamu masih di sini. Masih bernafas, masih bisa mencoba, masih bisa tersenyum, dan masih bisa menerima keajaiban kecil setiap hari. Kalau kamu terus terima, syukuri, dan rayakan, hati dan pikiranmu bakal lebih ringan. Energi positif bakal lebih gampang masuk, keajaiban kecil bakal sering muncul, dan hidup terasa lebih menyenangkan.